Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang pemirsa, beredar informasi bahwa pemerintah Arab Saudi hanya menerima jemaah haji dan umroh yang mendapatkan vaksin dengan sertifikasi WHO. Pembahasannya akan disampaikan oleh rekan Livia Ramadanti. Livia, silakan. Ya Marvin dan juga pemirsa, sebelum menjawab informasi tersebut, saya akan paparkan dan juga melihat kepada Anda untuk penyelenggaraan haji dan umroh atau aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi karena lampu hijau pembukaan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi untuk jamaah umroh dan juga haji setelah diinformasikan oleh otoritas setempat sejak awal April bulan lalu. Namun kita bisa lihat untuk informasinya adalah aturan penyelenggaraan haji dan umroh di tahun 2021 ini sudah dikeluarkan bahwa ada syarat haji dan juga umroh. Calon jemaah yang akan mendaftar ini ternyata yang pertama adalah diwajibkan sudah memperoleh vaksinasi COVID-19. Ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah selama berada di Arab Saudi diharuskan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini tidak perlu lagi untuk menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari karena sudah melewati vaksinasi COVID-19. Kemudian untuk yang ketiga adalah izin yang diberikan untuk jemaah umroh dan juga haji adalah yang berusia 18 sampai 60 tahun. Tapi ada yang perlu digarisbawahi di sini bahwa vaksin yang digunakan adalah yang sudah direkomendasikan oleh WHO atau dengan kata lain harus mengantongi emergency use listing yang atau adalah daftar penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Lalu seperti apa atau vaksin apa saja yang sudah mendapatkan emergency use listing dari WHO? Kita lihat daftarnya, ternyata sudah ada 4 vaksin yang telah memperoleh emergency use listing dari WHO. Di antaranya adalah Pfizer, BioNTech, kemudian ada AstraZeneca, yang SK Bio, kemudian juga ada AstraZeneca Serum Institute of India, kemudian ada Johnson Johnson dari Amerika Serikat. Ini merupakan data per tanggal 7 April 2021. Sebenarnya apa yang menjadi syarat untuk Badan Kesehatan Dunia ini memberikan daftar emergency use listing? Ternyata ada persyaratan yang harus dikantongi oleh tiap vaksin. Di antaranya adalah syarat sertifikat dari WHO harus memiliki efikasi di atas 50%. Namun jika dilihat sebenarnya vaksin yang telah digunakan oleh masyarakat dunia, atau tepatnya ada 8 vaksin, ini rata-rata sudah memiliki efikasi di atas 50%. Bisa dilihat untuk yang digunakan di Indonesia adalah Sinovac, ini efikasinya sebesar 65,3%. Kemudian juga ada AstraZeneca sebesar 70,4%. Selain harus memiliki efikasi di atas 50%, syarat lainnya adalah mendaftarkan diri kepada pihak WHO untuk memperoleh sertifikasi itu atau sistemnya seperti jemput bola. Lalu bagaimana dengan vaksin yang digunakan oleh Arab Saudi? Apa saja vaksin yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi? Ternyata di sini ada 3 yang sudah digunakan sejak tahun 2020 lalu. Ada Pfizer BioNTech yang pertama, kemudian ada Moderna, dan yang terakhir adalah Oxford AstraZeneca. Dan penyuntikan pertama di Arab Saudi ini telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2020 dan dilakukan atau suntikannya diberikan kepada Menteri Kesehatan Dr. Taufik Al-Rabiah. Kemudian di tahun 2020 masih di tanggal 26 Desember ini putra mahkota Kerajaan Arab Saudi kemudian memperoleh vaksinasi pertamanya, dan yang terakhir adalah di bulan Januari tanggal 9 Raja Arab Saudi juga ikut memperoleh vaksinasi COVID-19. Saat ini secara total keseluruhan sudah ada lebih dari 2,6 juta orang yang telah disuntik vaksin COVID-19 di Arab Saudi, dan sampai saat ini juga masih berjalan untuk proses vaksinasinya. Kita lihat data berikutnya, lalu bagaimana dengan vaksin yang digunakan di Indonesia atau Sinovac dan juga AstraZeneca, karena masih belum masuk dalam daftar emergency use listing, apakah kemudian vaksin tersebut tidak bisa menjadi syarat untuk berangkat beribadah haji maupun juga umroh? Ternyata jawabannya sudah diberikan oleh PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dari Kementerian Agama, Khoirizi, mengatakan bahwa tidak ada pula statement dari pemerintah Arab Saudi. Dikatakan tidak ada statementnya bahwa mereka menyebut jemaah umroh Indonesia tidak boleh masuk Arab Saudi karena tidak pakai atau karena dia memakai Sinovac. Yang menjadi syarat mutlak adalah
yang ingin berkunjung ke Arab Saudi ataupun beribadah harus sudah divaksin apapun nama vaksinnya. Hal ini juga diperjelas oleh Kementerian Kesehatan melalui juru bicara dari Kementerian Kesehatan khususnya di bidang vaksinasi, yaitu Siti Nadia Tarmizi, yang mengatakan bahwa saat ini Sinovac sendiri masih atau tengah dalam proses untuk mendapatkan sertifikat langsung dari WHO, yaitu sertifikat emergency use listing. Namun di sini dijelaskan bahwa jadi IUL itu adalah proses yang ada di WHO. Sinovac sendiri sudah ada dalam landscape-nya WHO dan semua ini sudah memenuhi kriteria WHO dan semua sedang dalam proses. Proses yang dijelaskan adalah untuk proses mendapatkan sertifikat, namun untuk rekomendasinya sendiri sudah didapatkan oleh dari pihak WHO terhadap penggunaan AstraZeneca maupun juga vaksin Sinovac. Sehingga yang perlu atau yang tidak perlu menjadi kekhawatiran kita bersama adalah vaksin Sinovac dan juga AstraZeneca saat ini tengah dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi emergency use listing dari WHO, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena ini sudah masuk dalam rekomendasi dan tengah diproses atau pada akhir April 2021 ini emergency use listing akan keluar dari pihak WHO. Untuk sementara demikian, Marvin. Baik, Livi Ramadhanti, terima kasih untuk informasi dan pemaparan Anda.